Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Zakaria dengan NIM 2124 10 10 10 79. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari modul 13, select multitable 1. Nah, yang dijawab itu selain yang di bold. Nah, yang pertama yang A, select dua tabel. Yang pertama nomor 6, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, source code-nya itu seperti ini. Select-nya itu p product name, terus p.unit price, terus c.category name. From-nya produk, p-join kategori C, on-nya p.category underscore ID sama dengan c.category underscore ID, order by-nya itu c.category name. Nah, ini kalau dijalankan maka akan seperti ini. Nah, ini akan tampil nama produknya, terus harganya, terus kategorinya. Nah, ini yang disuruh mengurutkan itu berdasar nama kategorinya. Nah, ini nama kategorinya itu sudah diurutkan, jadi beverage itu beverage sendiri, condiment sendiri gitu diurutkan. Nah, itu berdasar huruf yang paling kecil. Jadi yang pertama itu huruf B, C, terus selanjutnya. Oke, selanjutnya itu nomor 7, tampilkan nama perusahaan, customer, terus ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaannya. Ini mungkin yang urut itu nama perusahaannya ya. Oke, jadi sesuainya itu akan seperti ini. Yang pertama select-nya itu c.company underscore name, terus o.order underscore ID, terus o.order date. From-nya itu orders O, terus J-nya itu customer C, terus O-nya o.customer underscore ID sama dengan c.customer underscore ID. Order by-nya c.company name. Oke, kalau dijalankan maka akan seperti ini. Nah, ini akan tampil nama perusahaan, terus order ID-nya, terus tanggal ordernya. Nah, itu kan yang disuruh mengurutkan nama perusahaan. Nah, ini nama perusahaannya itu sudah dikelompokkan semua, terus diurutkan berdasar huruf yang paling kecil lagi. Jadi dari huruf A, nah ini sama-sama A, berarti huruf kedua yang paling kecil. Tuh. Baik, selanjutnya nomor 8, tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Source code-nya itu seperti ini. Select o.order underscore ID, o.order underscore D, terus od.product underscore ID. From-nya itu order detail, OD. Terus join-nya itu orders O, terus on, od.order underscore ID sama dengan o.order underscore ID. Oke, kalau dijalankan maka akan seperti ini. Nah, akan tampil order ID-nya, terus order date-nya, terus produk ID-nya. Tuh. Oke, selanjutnya yang B, select lebih dari 2 tabel. Yang pertama itu yang nomor 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Oke, source code-nya itu akan seperti ini. Select od.order underscore ID, terus o.order underscore D, terus p product underscore name, sama p.unit underscore price. From-nya itu dari order O. J-nya order details OD. On o.order underscore ID sama dengan od.order underscore ID, join-nya produk P. Terus yang kedua, on od underscore produk underscore ID sama od.produk underscore ID sama dengan p.produk underscore ID. Nah, ini kalau dijalankan kan seperti ini. Nah, ini kan order ID, terus order date-nya, terus produk name-nya sama unit price-nya. Gitu.
Oke, selanjutnya yang nomor 5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Ini source code-nya. Yang pertama itu selectnya itu first name sama last name itu dialiaskan jadi nama lengkap. Ini digabung. Terus sama ini d.territory description. From-nya itu dari employee join sama employee underscore territories et. On-nya e.employee underscore id sama dengan et.employee underscore id, join-nya territory underscore t sama on et.territory underscore id sama dengan t.territory underscore id. Kalau dijalankan akan seperti ini. Nah, itu kan nama lengkap. Nama lengkap itu diambil dari first name sama last name. Itu kan di perintahnya itu disuruh nama lengkap. Nah, beserta nama teritori. Ini nama teritorinya. Teritori tempat employee bertugasnya. Oke, selanjutnya nomor 6. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barangnya. Shortcut-nya seperti ini, select c.company name, o.order underscore ID, terus o.order date, sama o.ship name. From-nya itu orders O, join sama customer C. On-nya c.customer underscore ID sama dengan o.customer underscore ID. Nah, ini kalau dijalankan maka akan seperti ini. Akan tampil nama perusahaannya, terus ID ordernya, terus order date-nya, terus nama kapalnya, nama shippernya yang mengirimkan barang. Nah, oke, selanjutnya nomor 7. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, ini source code-nya, select-nya itu s.company name, terus c.category name. From-nya itu supplier S, join sama produk P. Nah, itu. Ini, on-nya itu s.supplier underscore ID sama dengan p supplier underscore ID. Terus join-nya itu kategori C sama on ini yang pertama itu on yang pertama join sama kategori C, terus on yang kedua p.kategori underscore ID sama dengan c.kategori underscore ID. Nah, ini kalau dijalankan maka akan seperti ini. Akan tampil nama perusahaannya sama kategori nama kategorinya. Oke, selanjutnya yang C nomor 5. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Nah, ini. Yang pertama itu selectnya itu p.product name, terus p.unit price, terus c.category name. Formnya itu dari produk P, join sama kategori C. O-nya itu p.kategori underscore ID sama dengan C kategori underscore ID. Where-nya c.kategori underscore name, I like beverage. Dan ini yang harganya unit price-nya itu kurang dari 10. Nah, ini kalau dijalankan maka akan seperti ini. Akan tampil unit price yang di bawah $10 saja. Sama yang kategorinya itu beverage. Oke, sama tampil juga nama produknya. Oke, selanjutnya nomor 6. Tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut. Serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Oke. Nah, ini
Source seperti ini, select c.company name company underscore name, terus c.country, terus o.order underscore id sama o.order date. From-nya itu orders o, join sama customer C. On-nya itu o.customer underscore id sama dengan c.customer underscore id. Where-nya itu country. Dilihat dari country yang highlight-nya itu USA, yang USA. Nah, ini ekstrak ini untuk mengekstrak tanggalnya dari order date. Nah, itu yang kurang dari 1997 diurutkan ini order by o.order date. Diurutkan di dasar order date-nya. Nah, ini kalau dijalankan maka akan seperti ini, tampil nama perusahaan, terus negaranya itu USA saja, terus ID transaksinya sama order date-nya yang di bawah 1997. Nah, ini diurutkan dari yang paling kecil. Jadi tidak ada yang di bawah 1996. Terus yang kedua itu bulan yang paling kecil. Nah, baru yang terakhir itu tanggalnya yang paling kecil. Oke, selanjutnya nomor 7. Tampilkan nama customer, ID order, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, sesuainya seperti ini, select c.company underscore name sama o.order underscore id, terus o.order date sama s.company underscore name. From-nya itu customers C sama join sama O, orders O. On-nya itu customer underscore ID C dari C itu sama dengan o.customer ID dari ordersnya. Terus joinnya itu shippers S. Yang on yang kedua itu o.ship via underscore via sama dengan s.shipper underscore ID. Joinnya join sama employee I. Terus yang ketiga on yang ketiga itu o.employee underscore ID sama dengan e.employee underscore ID. Sebenarnya itu country, elect-nya yang ship country, dan ini untuk master tahunnya dari order date yang lebih dari 1997. Nah, ini kalau dijalankan akan seperti ini. Nah, akan tampil nama perusahaannya, terus order ID-nya, terus order date-nya, sama ini itu apa namanya? Shipper, nama shipper yang mengirimkan barang. Nah, ini company name perusahaan, asal perusahaan sama shippernya itu sama negaranya. Nah, itu setelah itu diurutkan berdasar tanggal pembelian. Maaf. Nah, ini yang dilakukan setelah tahun 1997. Oh, ini sangat baik. Nah, ini negaranya itu sama, terus dilakukan setelah tahun 1997. Oke. Selanjutnya nomor 8, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, ini source-nya, select-nya itu p.unit underscore price, terus s.company underscore name, terus c.kategori underscore name. From-nya itu dari produk P, join sama suppliers S.
On-nya itu yang sama itu p.supplier underscore ID sama s.supplier underscore ID. Join sama kategori C. Yang kedua itu kategori ID di produk sama dengan C kategori underscore ID. Berarti itu p.unit price antara 5 sama 10. Nah, ini kalau dijalankan akan seperti ini. Nah, ini untuk yang harganya 5 sampai 10 dolar kan. Ini tidak ada yang kurang dari 5 dan tidak ada yang lebih dari 10. Tuh. Ini tampil juga nama-nama suppliernya sama kategori barangnya. Ini kategori ini. Oke, selanjutnya yang D, self join, dan outer join. Oke, yang pertama ini nomor 4. Jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, ini. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Itu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Scriptnya seperti ini. Select E2.first name digabung sama E2.last name. Itu dialiaskan jadi pimpinan. Terus E1.first name digabung sama E1.last name dikasih spasi itu dialiaskan jadi bawahan. Frame-nya itu employee E1. Left outer join sama employees E2. On E1.report underscore to sama dengan E2.employee underscore ID. Nah, ini kalau dijalankan akan seperti ini. Ini kan nama lengkap pimpinan. Nah, ini employee sama nama lengkap pimpinannya. Ini jika E1 many dan E2-nya itu one. Oke, selanjutnya nomor 9. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, jadi ini maksudnya select dari E1.first name digabung sama E1.last name, itu pimpinan. Terus sama E2.first name digabung sama E2.last name itu sebagai bawahan. From-nya itu employee itu E1, terus full outer join sama employee E2. Nah, on-nya itu E1.employee underscore ID sama dengan E2.reports to. Nah, ini kalau dijalankan itu seperti ini. Nah, kan tampil pimpinannya. Pimpinan itu ini ya dari E1 itu first name sama last name-nya digabung, bawahannya juga. Nah, itu kan nama lengkap ini termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi ditampilkan semua. Nah, ini contoh kalau bawahan yang tidak punya pimpinan, maka di tabel pimpinan ini itu akan nol. Nah, serta sebaliknya, jika pimpinan tidak memiliki bawahan, ini tabel bawahan akan nol. Nah, itu. Jadi itu yang terakhir. Nah, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.